Suami premanku ternyata sultan. Bab 431. Ternyata memasak gini menyenangkan ya. Apalagi kalau pintar bikin kue-kue, kata Kania. Hari-harinya yang biasanya terasa membosankan, kini terasa seru dengan adanya aktivitas. Apalagi saat melihat hasil masakan yang lezat dan bolu yang mengembang sempurna. Makanannya aku mau bawa pulang sebagian. Nanti aku makan bareng Rangga, kata Kania. Dia mengambil rantang makanan dari dalam lemari dapur lalu mengisinya dengan hasil masakan tadi. Selesai memasak, Kania langsung mandi. Bersiap pulang karena hari sudah sore. Ini, kan, bajunya. Dipakai aja dari sekarang. Safina mengantarkan baju miliknya ke kamar Kania. Makasih ya. Aku coba. Kania segera memakai baju tersebut. Baju setelan rok panjang dan atasan tunik itu begitu cocok di tubuh Kania yang tinggi semampai. Sini. Jilbabnya aku pakaikan. Safina memasangkan jilbab segi empat ke kepala Kania. Menatanya serapi mungkin. Masya Allah, cantik sekali, kan? Tetap terlihat modis juga kan, puji Safina. Beneran, Vin? Tanya Kania memastikan. Benar. Sumpah. Safina mengangkat kedua jarinya agar Kania yakin. Kania berdiri di cermin. Menatap pantulan dirinya dari atas sampai bawah. Dia menyadari jika, penampilannya kini jauh lebih anggun. Lebih tertutup dan tak lagi memperlihatkan setiap lekuk badannya. Gak sabar pengen cepat-cepat lihatin ini pada Rangga. Dia pasti senang. Kata Kania mengulum senyum. Setelah mengetahui kalau Rangga mencintai dirinya dengan begitu besar, Kania pun selalu memiliki keinginan untuk membahagiakan suaminya itu. Ingin berusaha untuk menjadi sosok istri yang menyenangkan. 3. Kania masih mengagumi keanggunan dirinya sendiri di depan cermin. Ternyata dengan berpenampilan tertutup seperti itu pun tak mengurangi kecantikan dirinya. Justru terlihat lebih indah dan teduh dipandang. Kan, Rangga sudah dat. Bu Rania yang masuk ke dalam kamar putrinya itu langsung terdiam. Matanya menatap Kania tanpa berkedip. Ma, gitu banget lihatinnya. Kania mengibaskan tangannya pelan di depan wajah sang ibu yang masih melongo. Ini beneran kamu kan? Cantik banget soalnya. Mama sampai pangling. Padahal ini bukan pertama kalinya kamu pakai jilbab. Tapi kali ini terlihat beda aja, lebih anggun dan lebih dewasa, puji Bu Rania. Alhamdulillah kalau gitu, Ma. Soalnya Kania pengen belajar pakai jilbab gini. Doakan semoga istiqomah, balas Kania. Itu pasti. Bu Rania mengangguk sambil tersenyum. Oh, iya. Di depan ada Rangga. Mama suruh ke sini tapi katanya nunggu aja di ruang depan, lanjutnya memaparkan. Masih malu-malu dia itu, Ma. Sungkan mungkin kalau langsung nyelonong ke kamar Kania. Padahal ini kamar dia juga kan, balas Kania. Namanya belum terbiasa, ya wajar sungkan. Tapi, emang kalian mau langsung pulang? Gak makan malam di sini dulu? Tanya Bu Rania. Iya, langsung pulang aja. Namanya juga pengantin baru. Lagi senang sering-sering berduaan, jawab Kania apa adanya. Kamu ini, kayak mama aja dulu waktu masih muda. Bu Rania geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Kamu juga gitu kan, Vin? Safina tersenyum saja. Sekarang memang seperti itu. Tapi dulu, awal-awal menjadi pengantin baru, pernikahannya dengan Aldi tak senormal pernikahan pada umumnya. Mas Aldi juga kayaknya sebentar lagi datang. Aku siap-siap juga ya, Ma, kata Safina. Bu Rania mendengus pelan. Baiklah. Kalian berdua bersama suami masing-masing, Mama juga sama kalau gitu. Berdua saja dengan suami Mama. Sama-sama berdua. Anggap saja pacaran sesi keberapa gitu, goda Kania. Udah mau punya cucu masih pacaran aja. Bu Rania tersenyum geli.
Ya gak apa-apa. Yang namanya cinta dan keromantisan kan gak mandang usia, timpal Kania. Sudah Ap. Kamu ini ada-ada saja. Mending temuin Rangga dulu. Kasian dia nungguin, titah Bu Rania. Oke. Kania menyahut antusias. Ia berjalan cepat keluar dari kamar menuju ruangan depan, di mana Rangga sedang menyeruput teh manis hangat yang belum lama disuguhkan oleh asisten rumah tangga. 4. Ada tamu ternyata, canda Kania. Rangga langsung mendongak. Matanya melebar dengan kedua pupil yang tak berkedip melihat penampakan sang istri. Masya Allah, cantik banget istriku ini. Sampai-sampai bingung, apa ini beneran istriku atau bidadari surga yang turun dari langit? Rangga geleng-geleng kepala pelan mengagumi kecantikan sang istri. Ish! Gombalannya tingkat tinggi. Kania mendelik dengan pipi memerah. Kok gombal? Ini kejujuran yang keluar dari hati. Masya Allah gak tahu lagi harus bersyukur seperti apa karena sudah dikaruniai istri sesempurna ini, balas Rangga. Dibilangin jangan dulu terlalu percaya diri. Aku itu aslinya judes loh, jutek. Tar kumat lagi gimana? Timpal. Kania. Gak apa-apa. Apapun itu, aku terima dirimu apa adanya. Rangga terlihat sungguh-sungguh mengatakannya. Bahkan menatap Kania begitu tulus dan penuh senyuman. Kania mengulum senyum. Ayo, pulang. Ngegombal mulu, ajaknya. Gak apa-apa kan pulang sekarang. Apa mau di sini dulu? Rangga memberikan penawaran. Pulang aja. Aku sudah siapin makanan untuk kita makan malam nanti. Aku yang masak. Bukan. Safina yang masak, aku yang bantuin. Kania buru-buru meralat. Baiklah. Pamit dulu sama mama ya. Balas Rangga. Kania mengangguk. Ia lalu memanggil Bu Rania dan berpamitan pada ibunya itu. Safina pun sama, dia sekalian berpamitan. Begitu Kania dan Rangga keluar dari rumah, mobil Aldi baru sampai. Berhenti tepat di samping mobil yang dipakai Rangga. Begitu Aldi keluar dari mobil, dia sedikit tertegun ketika melihat Kania yang kini penampilannya terlihat berbeda. Dia langsung tersenyum, menyapa mantan kekasihnya itu dan juga Rangga. Hai, Ga. Mau pulang? Tanya Aldi. Iya nih. Duluan ya. Balas Rangga ramah. Silakan. Aku juga mau jemput, timpal Aldi. Ia ikut senang atas perubahan positif yang diperlihatkan Kania. Itu menunjukkan jika mantan kekasihnya itu telah menemukan pasangan yang tepat. Karena pada saat bersama dirinya dulu, jangankan untuk memakai jilbab, baru diingatkan saja sudah langsung ngegas. Ternyata benar ya, hanya orang yang tepat yang benar-benar bisa mengubah seseorang menjadi lebih baik, gumamnya. Sayang. Aldi langsung tersenyum begitu melihat Safina keluar dari rumah. Baginya, istrinya itu pun adalah orang yang tepat buatnya. Karena setelah hidup bersama Safina, banyak perubahan positif yang dialaminya. 5. Langsung pulang? Tanya Aldi. Iya. Safina mengangguk cepat. Senyumnya begitu merekah. Apalagi saat Aldi mengandeng dirinya menuju mobil. Di dalam mobil, Safina menceritakan apa yang didiskusikan bersama kedua orang tuanya tadi. Bagaimana menurut, Mas? Tanya Safina. Apapun itu, asal membuatmu lebih nyaman, aku pasti setuju, jawab Aldi. Kayaknya mama sama papa masih trauma pada kasus penculikan aku waktu kecil dulu. Kalau tinggalnya di komplek kan ada security yang berjaga 24 jam. Apalagi setelah Kania mengalami kasus kemarin. Makin traumalah mereka, ungkap Safina. Namanya juga orang tua. Wajarlah kalau selalu cemas soal anaknya. Meskipun anaknya sudah punya anak juga di mata orang tua tetap saja seperti anak-anak yang butuh orang tua, balas Aldi. Sepertinya calon bapak satu ini sudah mulai paham bagaimana rasanya jadi bapak, kelakar Safina. Oh, harus. Aldi tersenyum lebar. Safina juga ikut tertawa renyah.
Sedangkan di mobil berbeda, Kania memilih untuk tak membahas tentang rumah dulu. Dia ingin mencari waktu yang pas untuk membicarakannya. Rangga sendiri yang sedang menyetir, sesekali menoleh pada Kania lalu tersenyum. Tak menyangka jika istrinya akan berubah secepat itu. Padahal dia sama sekali tak meminta apalagi memaksa. Kenapa senyum-senyum gitu? Tanya Kania. Enggak. Cuma suka aja lihat istriku yang cantik ini. Makin cantik aja pakai hijab kayak gini, jawab Rangga. Kania mengulum senyum. Jadi, lebih suka yang sekarang apa sebelum-sebelumnya? Dua-duanya suka. Cuma kalau keluar dan bepergian, jujur lebih suka yang sekarang. Soalnya mata para lelaki tak lagi bebas memandang keindahan tubuhmu, rambutmu, dan semua yang spesial di dirimu. Dengan begitu semakin mengukuhkan kalau kamu hanya milikku dan hanya aku yang berhak, jawab Rangga. Senyum Kania kembali terbit. Malu-malu. Lalu mengaitkan tangannya ke lengan Rangga dan menyandarkan kepalanya di bahu suaminya itu. Aku masih belajar. Bantu aku untuk istiqomah ya. Jangan pernah bosan mengingatkan, pinta Kania. Tentu saja, sayang. Rangga mengecefepe pucuk kepala Kania penuh rasa bangga. Lelaki sederhana seperti dirinya ternyata mampu mengubah wanita sekeras Kania. Tadi ngapain aja di rumah Mama? Tanya Rangga. Mengisi waktu perjalanan yang sebentar lagi sampai. Banyak. Cerita-cerita sama Mama sama Safina. Terus masak-masak sama Safina, sama belajar pakai jilbab juga, jawab Kania antusias. Wajahnya begitu ceria dan penuh senyuman. Melihatnya, Rangga ikut bahagia. Keseruan di rumah kedua orang tuanya sendiri mampu membuat Kania melupakan sedikit rasa traumanya. 6. Besok pagi, aku anterin lagi ya. Biar kamu happy terus. Aku senang lihatnya, kata Rangga. Aku memang happy di rumah sama keluarga. Tapi jauh lebih happy kalau lagi sama kamu. Soalnya selain bisa cerita dan ketawa-ketawa, aku juga bisa manja-manja. Balas Kania. Rangga kembali mengulum senyum. Gemas sekali sama sikap manis dan manja istrinya. Membuat dia merasakan benar-benar dibutuhkan dan menjadi laki-laki seutuhnya. Mobil yang dikendarai Rangga pun akhirnya sampai di pekarangan rumahnya. Tunggu ya, biar aku bukain. Kata Rangga. Dia turun lebih dulu lalu membukakan pintu mobil untuk Kania. Mengulurkan tangannya lalu berjalan sambil berpegangan tangan menuju teras. Kamu baik-baik saja. Rangga melihat sedikit ketegangan di wajah Kania begitu Rangga membuka pintu. Kania mengangguk kaku. Menyembunyikan rasa trauma yang kembali muncul atas kejadian kemarin yang kembali berkelebat. Jangan takut ya. Insya Allah sekarang aman. Andi ada di penjara. Dan di sini juga ada aku yang selalu menjagamu, lanjut Rangga seolah mengerti pikiran istrinya. Iya. Kania tersenyum tipis lalu mengikuti Rangga memasuki rumah. Mau mandi dulu apa mau langsung makan? Tanya Kania. Dia meletakkan rantang makanan ke dapur. Mandi saja dulu. Makannya nanti setelah salat maghrib, jawab Rangga. Baiklah. Aku ke kamar dulu. Mau ganti baju, timpal Kania. Pakaian panjang dan tertutup yang dikenakannya, membuat ia cukup kegerahan. Lekas ia menggantinya dengan dress pendek seperti biasa. Toh hanya di rumah dan tak ada siapa-siapa. Selesai ganti baju, Kania segera menyiapkan baju ganti untuk sang suami. Hal yang sebelum-sebelumnya tak pernah dilakukannya. Begitu Rangga masuk ke dalam kamar dengan handuk yang melilit di pinggangnya dan dengan wajah yang segar, senyumnya langsung terukir melihat sudah ada baju ganti untuknya di atas tempat tidur. Makasih, sayang, katanya pada Kania. Sama-sama, timpal Kania seraya mendekat. Ia tak tahan melihat D4 bidang sang suami terbuka. Dan langsung mendaratkan kepalanya di sana. Memeluknya erat. Rangga mengulum senyum. Sama-sama memeluk Kania. Aku pakai baju dulu, katanya. Gak mau.
Maunya gini, balas Kania manja. Dia merasa tenang sekali berada dalam dekapan suaminya itu. Kulit keduanya yang saling bersenvan justru membuat Kania merasa hangat. Aduh, kalau gini terus bisa-bisa kebablasan. Mana bentar lagi maghrib, kelakar Rangga diakhiri tawarnya. Ih, apaan sih, omes mulu kepalanya. Padahal kan istri nempel-nempel gini tuh bukan pengen gituan cuma. 7. Pengen manja-manja aja. Kania mendorong pelan D4 dan Rangga dengan bibir mengerucut. Rangga tertawa melihat tingkah Kania. Yang namanya otak laki-laki dan perempuan kan emang beda, sayang. Laki-laki gak bisa dipancing dikit langsung on. Ya sudah buruan pakai bajunya. Bahaya. Balas Kania. Aku mau ambil wudhu dulu. Nanti salat berjamaah ya, lanjutnya. Rangga mengangguk sambil tersenyum. Bahagia sekali melihat perubahan positif sang istri yang atas inisiatif dirinya sendiri. Bahkan sekarang, istrinya itu selalu antusias setiap kali waktunya salat datang. Ternyata salat itu bikin tenang ya. Setidaknya perasaan tuh gak terlalu gelisah lagi, katakannya setiap kali selesai mendirikan salat. Apalagi dilanjutkan dengan doa-doa yang selalu ia aminkan. Selesai salat maghrib, Kania segera menyiapkan makan malam. Membuka rantang makanan dan memindahkan makanannya ke atas piring. Ada yang bisa dibantu. Rangga menghampiri Kania dan menarik satu kursi makan. Gak ada. Udah kok. Tinggal makan. Sahut Kania. Ia mengambil piring dan mengisinya dengan nasi dan lauk lalu meletakkannya di depan Rangga. Masya Allah, punya istri ternyata sebahagia ini ya. Makan aja ada yang ngambilin, kata Rangga penuh senyuman. Baru pertama kali juga. Kemarin-kemarin kan enggak, balas Kania. Setelah mengisi piringnya sendiri, dia duduk di hadapan sang suami. Menikmati makan malam sambil berbincang hangat. Ada yang mau dibicarakan, katakannya setelah melihat piring Rangga kosong. Ada apa, sayang? Katakan saja. Rangga langsung menyimpan tangan di meja. Tatapannya lurus memandang Kania. Kejadian kemarin membuat mama sama papa trauma. Mereka ingin membelikan kita rumah di komplek biar ada penjaganya. Jadi gak bisa sembarangan orang masuk, ungkap Kania. Aku tahu, kamu gak mau disangka memanfaatkan harta keluargaku. Aku juga tahu, kamu pasti berat ninggalin rumah peninggalan kedua orang tuamu ini. Makanya belum aku iyakan. Aku ingin tinggal di mana kita sama-sama nyaman dan bahagia di dalamnya. Bukan karena terpaksa, lanjut Kania. Rangga terdiam. Apa yang dikatakan Kania memang benar adanya. Dia sangat sungkan andai menerima pemberian keluarga istrinya itu. Dia juga berat pergi dari rumah dengan jutaan kenangan masa kecil dan kebersamaan dengan kedua orang tuanya. Di sudut hatinya yang lain, Rangga juga sadar. Kini bukan hanya dirinya sendiri yang dipikirkan tapi juga istrinya. Bukan hanya kenyamanan dirinya saja yang diutamakan tapi juga sang istri. Aku gak keberatan kok andai kamu mau tetap tinggal di sini. Mungkin kedepannya aku sendiri yang harus lebih waspada dan hati-hati. Gak terlalu penting juga kan kita tinggal di mana. Yang terpenting kan selalu bersama. Kania berbicara lagi. Wajahnya dibuat seceria mungkin agar Rangga tak merasa terbebani. Rangga tersenyum haru mendengar setiap kata yang keluar dari bibir Kania. Istrinya itu sekarang jauh lebih D4 sa pemikirannya. Tak lagi egois apalagi keras hati. Bahkan sanggup berkorban demi orang lain. 8. Sayang, dengar. Sejak menikah denganku, kamu yang lebih banyak berkorban. Kamu bersedia menikah dengan lelaki sederhana sepertiku. Dengan pernikahan sederhana dan segalanya yang serba sederhana. Kamu bahkan rela meninggalkan rumah mewahmu itu demi tinggal bersamaku di rumah yang sangat-sangat sederhana ini. Jika pindah ke rumah baru bisa membuatmu dan keluargamu lebih tenang, aku bersedia. Karena dengan begitu, aku juga tak khawatir setiap kali meninggalkanmu bekerja,
jawab Rangga setelah menimbang. Lalu rumah ini? Tanya Kania. Gak apa-apa. Kita bisa berkunjung ke sini sesekali. Seminggu atau 2 minggu sekali mungkin. Buat bersih-bersih, jawab Rangga. Kania tersenyum cerah. Makasih ya. Nanti aku kabari mama sama papa. Rangga mengangguk pelan. Ikut bahagia melihat istrinya itu bahagia. Meski harga dirinya sebagai seorang suami sedikit tergores karena tak mampu memberikan yang terbaik untuk sang istri dengan hasil jerih payahnya sendiri. 9. Rangga menatap sang istri yang telah tertidur dengan nyenyak. Tarikan napas istrinya itu pelan dan teratur. Aktivitas suami istri yang tadi dilakukan membuat Kania kelelahan hingga tak lama setelah itu langsung terlelap. Rangga tersenyum tipis. Mengagumi kecantikan istri dari jarak yang teramat dekat. Pikirannya tiba-tiba kembali ke kejadian kemarin sore. Andai istrinya itu benar-benar disentuh laki-laki lain, sungguh tak terima sekali hatinya. Beruntung Rangga datang tepat waktu. Hingga kejadian buruk itu tak benar-benar terjadi. Namun ternyata dampaknya masih tebal terasa. Gara-gara kejadian itu, Kania jadi trauma. Dia selalu ketakutan setiap kali sendirian di rumah. Sekalipun itu hanya ditinggalkan Rangga ke warung yang jaraknya begitu dekat. Selain Kania, Pak Amar dan Bu Rania juga memiliki trauma yang sama. Selalu cemas dan tak tenang memikirkan anaknya. Begitupun untuk Rangga. Dia tak tenang meninggalkan Kania di rumah sendirian saat pergi bekerja. Mungkin pindah memang pilihan yang terbaik, gumamnya. Rangga mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru kamar. Di sanalah dia dibesarkan. Di sanalah semua kenangan masa kecilnya tercipta. Setiap malam, sang ibu selalu memasuki kamar Rangga demi memastikan putranya itu telah tidur. Mengecup kening lalu menyelimuti anak tercintanya. Aktivitas itu terjadi selama ibunya masih ada. Sekalipun saat itu Rangga telah remaja. Maaf, Bu, Rangga harus pergi dari rumah ini. Tapi Rangga janji, kenangan kita akan selalu Rangga bawa kemanapun Rangga pergi. Setiap petua ibu dan ayah akan selalu Rangga ingat. Rangga kembali bergumam. Selama belasan tahun, Rangga melihat bagaimana cara seorang laki-laki memperlakukan perempuan. Bagaimana cara seorang suami memperlakukan istrinya. Semua itu tertanam di kepalanya dan kini dia tiru. Semua sifat baiknya tak serta-merta datang begitu saja tapi karena didikan juga karena memiliki ayah sebagai tauladan yang baik. Rangga melirik jam dinding. Nyaris jam 11 malam dan kantuk pun sudah tak tertahankan. Akhirnya dia ikut terpejam sambil mendekap Kania. Pagi ini, rambut sepasang suami istri itu sama-sama basah. Dengan telaten, Rangga mengeringkan rambut istrinya itu dengan hair dryer. Makasih, kata Kania begitu selesai. Sama-sama, sayang, balas Rangga. Aku siapin sarapan dulu. Keburu kesiangan, timpal Kania. 10. Gak perlu masak. Aku beli aja ya. Cegah Rangga. Kenapa? Gak enak ya? Kania langsung cemberut. Bukan gitu, sayang. Biar kamu gak repot aja. Lagi pula gak ada bahan masakan. Di kulkas cuma ada telur sama nugget. Rangga buru-buru meluruskan, khawatir sang istri salah paham. Ya sudah. Aku goreng telur aja sama nugget. Simpel kan? Balas Kania. Rangga tersenyum simpul. Baiklah kalau begitu. Kania mengangguk lalu berlalu ke dapur dengan bersemangat. Mengambil 2 buah telur dari dalam kulkas dan memecahkannya. Aduh, ini garamnya segimana ya? Gumam Kania. Sepertinya segini cukup. Lalu menambahkan 1 sendok kecil garam dan mengocoknya. Kemudian menggorengnya di teflon. Sedikit gosong dan berantakan. Tak benar-benar bulat sempurna. Saat menggoreng nugget pun tak semudah yang dibayangkan. Karena apinya terlalu besar dan minyaknya terlalu sedikit, jadi tampilan luarnya sedikit gosong padahal belum terlalu kering. Maaf,
kata Kania saat Rangga menghampirinya ke dapur. Rangga tersenyum melihat bentukan telur dadar dan nugget goreng yang sudah terhidang di atas meja. Gak apa-apa, sayang. Itu kelihatannya enak kok, timpal Rangga. Dia menarik satu kursi dan duduk di sana. Beli ajalah. Aku gak yakin ini enak dimakan, tutur Kania ragu. Untuk kedua kalinya, dia gagal memasak. Jangan. Biar aku makan. Kan sayang, kamu sudah semangat gitu masaknya, balas Rangga. Dia mengambil nasi lalu menambahkan satu potong telur dadar. Juga mengambil satu buah nugget. Di atas nasi, dia beri sedikit kecap kemudian menyuapnya. Enak kok, puji Rangga. Bohong. Kemarin juga bilangnya gitu. Taunya asin banget, timpal Kania tak percaya. Beneran. Coba aja, Rangga menyuapi Kania dengan makanan dari piringnya. Kania mengangguk-angguk. Ternyata ketolong sama kecap. Tapi tetap enak kan, balas Rangga. Lumayanlah, daripada kerja dengan perut kosong, timpal Kania dengan senyum lebarnya. Oh, iya. Hari ini aku izin jalan-jalan sama Safina ya. Mau minta diantar buat beli baju. Soalnya belum punya baju panjang sama jilbabnya. Tentu saja, sayang, timpal Rangga. Dia mengambil tas kecil yang tersimpan di kursi samping lalu merogoh sesuatu. Ini kartu ATM punyaku. PIN-nya tanggal pernikahan kita. Pakai ya. Rangga menyodorkan kartu tersebut ke hadapan Kania. 11. Gak usah gak apa-apa. Aku juga kan punya kartu ATM, tolak Kania. Rangga tersenyum tipis. Sayang, sekarang kamu istriku. Aku yang wajib nafkahi kamu. Meski penghasilanku gak sebesar jatahmu dari orang tuamu, tapi aku tetap ingin melaksanakan tanggung jawabku sebagai seorang suami. Baiklah. Aku pakai ya. Kania akhirnya mengambil ATM milik Rangga. Tak ingin membuat suaminya itu merasa kecil hati. Sama seperti kemarin, hari ini, Rangga kembali mengantarkan Kania ke rumah orang tuanya. Nanti hati-hati belanjanya. Kata Rangga perhatian saat istrinya itu turun dari mobil. Iya. Kamu juga hati-hati kerjanya, balas Kania. Rangga mengangguk. Assalamualaikum, sayang. Waalaikumsalam. Kania tetap berdiri di halaman, memperhatikan mobil Rangga hingga hilang dari pandangan. Setelah itu barulah masuk ke dalam rumah. Pagi, sayang, sapa Bu Rania antusias. Gimana kata Rangga? Kamu udah bicara sama dia kan? Sudah kok, Ma. Rangga juga setuju, jawab Kania. Syukurlah kalau gitu. Jadi nanti Mama sama Papa bisa langsung nyari hunian yang cocok dan nyaman untuk kalian, timpal Bu Rania diiringi helaan napas lega. Jangan yang gede-gede, Ma, yang biasa aja. Toh cuma berdua ini, pinta Kania. Sekarang emang berdua. Tapi kan nanti punya anak, balas Bu Rania. Kania mengangguk pelan. Nurut saja sama ibunya itu. Percakapan mereka pun berakhir saat Safina datang. Sepertinya kedua putri mama yang cantik ini sedang punya agenda nih, kata Bu Rania. Iya, Ma. Kania mau beli baju panjang sama jilbab. Masa dari kemarin pakai ini terus? Mana ini juga punya Safina, jawab Kania. Pergilah. Borong yang banyak, timpal wanita paruh baya tersebut. Tak berselang lama, Kania dan Safina berangkat diantar sopir menuju pusat perbelanjaan. Gak ke butik aja, kan? Tanya Safina. Enggak ah. Aku beli yang biasa aja, jawab Kania. Safina tersenyum tipis. Aku juga biasanya belanja di tempat yang biasa aja. Bukan di butik mahal. Itu juga yang kamu pakai cuma baju ratusan ribu. Iya. Kania tak ingin menggunakan uang suaminya dengan semena-mena. Sampai di pusat perbelanjaan, Kania langsung memilah-milah pakaian yang dirasanya cocok. Celana panjang, atasan panjang,
juga beberapa rok dan gamis untuk menghadiri acara-acara formal. 12. Ini bagus loh, kan? Safina menyodorkan atasan berwarna nude yang warnanya nampak kalem. Harganya juga murah. Gak nyampe 500. Iya, bagus. Tanpa ragu Kania mengambilnya. Tak terasa tas belanjaannya pun mulai penuh. Udah cukup kayaknya, kata Kania setelah mengambil beberapa jilbab dengan berbagai warna. Setelah itu ia segera pergi ke kasir dan membayar semuanya. Totalnya Rp10.800.000, kata kasir tersebut. Kania langsung menyerahkan kartu milik Rangga dan menekan PIN-nya. Jika biasanya belanja sebanyak itu terasa murah untuknya, tapi tidak kali ini. Dia merasa belanja terlalu banyak. Ada rasa tak enak dalam hatinya karena telah memakai uang suami sebanyak itu dalam waktu singkat. Coba kalau belanja di butik, 10 juta paling dapat 3 biji doang, kata Safina. Aku beli kebanyakan gak sih? Tanya Kania. Enggak. Itu palingan cuma 6 atau 7 setel. Wajar. Balas Safina. Iya deh. Kania mengangguk saja. Jika mau, dia bisa saja belanja lebih banyak dan menggunakan uang miliknya, tapi dia tak ingin membuat Rangga kecewa dan merasa tidak berguna. Struk belanja itu Kania foto lalu kirimkan pada Rangga. Maaf. Kenapa minta maaf? Gak apa-apa kok, sayang. Itu kan kewajibanku. Lagian kan uangnya ada. Membaca balasan tersebut, barulah Kania tersenyum cerah. Setelah makan siang dulu di food court, Kania dan Safina segera pulang. 2 hari setelah hari itu, Kania dan Safina dapat kabar dari Bu Rania kalau rumah yang akan mereka tempati sudah ada. Mereka pun diajak untuk melihat bersama-sama. Tadinya Mama pengen rumah kalian ada di komplek yang sama-sama Mama. Cuma gak ada rumah yang mau dijual. Semuanya sudah terisi, kata Bu Rania. Tapi gak apa-apa. Yang ini juga gak jauh kok. Gak nyampe setengah jam dari rumah Mama, lanjut Bu Rania. Setelah perjalanan yang tak terlalu lama, akhirnya mereka sampai di tempat yang dituju. Turun bergantian di depan sebuah rumah yang tak terlalu besar tapi juga tak kecil. Sedang-sedang saja. Mama sama Papa sengaja pilih rumah yang saling bersisian. Biar kalau ada apa-apa itu enak, kata Bu Rania. Sekarang kalian aja yang pilih mau yang mana. Toh dua-duanya sama. Kania dan Safina menatap 2 rumah di depannya. Sama-sama nyaman dan bagus. Kamu duluan, Vin. Sebagai anak angkat, Kania tahu diri dan membiarkan Safina memilih lebih dulu. Kamu suka yang mana? Safina malah balik bertanya. 13. Ayo, lihat-lihat aja dulu dalamnya. Nanti baru kalian tentukan suka yang mana, ajak Bu Rania. Mereka pun memasuki rumah bersamaan. Ruang depan yang cantik meski tak begitu luas, ruang keluarga yang nyaman dan lebih luas dari ruang depan, juga 3 kamar tidur yang semuanya nyaman. Kedua rumah itu memiliki ruang makan dan dapur rapi dan tertata. Juga sama-sama memiliki taman kecil di belakang. Sangat nyaman dan cukup untuk ditinggali keluarga kecil mereka. Bagus, Ma. Sesuai sama keinginan aku. Gak terlalu besar, kata Kania. Sebenarnya Mama nyari yang lebih besar dari ini, tapi ternyata susah. Ada juga lumayan jauh dari rumah. Kalau kejauhan nanti Mama susah ketemu cucu, timpal Bu Rania. Untuk sementara gak apa-apa ini aja dulu ya. Kalau mau diperbesar bisa dibikin tingkat. Toh rumah ini juga sudah didesain untuk tingkat. Untuk sekarang ini juga cukup kok, Ma. Cukup banget malah. Kamar juga ada 3, siapa yang mau nempatin, balas Kania. Safina bentar lagi punya anak. Otomatis harus punya asisten rumah tangga juga biar gak capek ngurusin semua sendirian, beber Bu Rania. Kamu juga gak menutup kemungkinan buru-buru hamil kan? Ish, Mama. Nikah juga baru beberapa hari masa langsung hamil. Pacaran dululah, timpal Kania malu-malu.
Setelah melihat-lihat, akhirnya sepasang saudara itu memilih huniannya masing-masing. Dan hanya berselang 2 hari setelah itu, mereka langsung pindah ke rumah baru tersebut. Sore ini, sesuai permintaannya, Novan dijemput dari rumah Ricky untuk menginap di rumah Raka. Anak laki-laki yang sudah duduk di bangku SD itu begitu antusias dan bahagia ketika melihat kedatangan Raka. "Adek Raisya mana?" tanya Novan. "Adek Raisya sama Tante Alicia gak ikut. Nungguin di rumah," jawab Raka. "Oh iya, gak apa-apa. Kan Novan juga mau nginap di sana ya. Bisa puas-puasin main. Kangen banget sama adik bayi," timpal Novan. Ikatan batin sesama saudara itu terlihat dengan jelas. "Iya. Novan boleh main sepuasnya sama Raisya," balas Raka. "Rick, izin bawa Novan dulu ya. Lusa aku anterin kalau mau masuk sekolah." Raka menatap Ricky yang menunggu di teras. "Santai aja. Kayak sama siapa aja," jawab Ricky. Raka mengangguk sambil tersenyum. "Makasih ya." Raka pun menuntun tangan Novan menuju mobil lalu keduanya masuk. Mobil itu pun melaju pelan meninggalkan rumah Ricky. Noval yang usianya sudah lebih besar, diam-diam memperhatikan. Dia mulai bisa merasakan keanehan dengan sikap Raka dan Novan. "Ayah, kenapa Novan dekat sekali dengan Om Raka? Om Raka juga sepertinya sayang banget sama Novan. Dan kalau aku lihat-lihat, wajah Novan kenapa lebih mirip Om Raka dibanding ayah?" 14. Pertanyaan Noval membuat Ricky tercengang. Rahasia yang mati-matian dia sembunyikan, tak menutup kemungkinan akan terbuka sedikit demi sedikit. Apalagi saat anak-anaknya itu semakin tumbuh besar. Rumah tangga Ricky dan Riri memang cukup pelik. Di mana di dalam keluarganya, ada anak-anak yang sama sekali bukan D4 rah dagingnya. Ricky hanya berharap hal itu tak menimbulkan masalah di kemudian hari, karena saat dewasa nanti, baik Noval maupun Novan bukanlah mahram untuk Siva ataupun Sheila. Persaudaraan mereka hanya terikat dari status bukan dari nasab. 15. Noval memang sudah lumayan besar. Bahkan nyaris memasuki fase remaja. Meski begitu, Ricky belum berniat mengungkap apapun tentang rahasia keluarga mereka. Apalagi tentang Novan yang menurutnya terlalu pelik untuk diceritakan. Noval dan Novan memang terlahir dari ibu yang sama tapi dari ayah yang berbeda. Ricky sendiri tak bisa membayangkan bagaimana reaksi Noval sebagai seorang anak saat mengetahui kalau Novan adalah anak hasil ruda paksa Raka pada ibunya. Ricky takut Noval akan marah, kecewa, atau mungkin membenci Raka. Menuduh penyebab hancurnya hidup sang ibu dulu. Apalagi sebagian anak saat memasuki fase remaja seringnya lebih emosional. Ricky juga takut ikatan persaudaraan Noval dan Novan akan merenggang jika masa lalu itu terungkap. Ia tak ingin mengambil langkah yang terlalu beresiko untuk keharmonisan keluarganya. "Sini, duduk bareng ayah." Ricky merangkul pundak Noval dan mengajaknya duduk bersisian di teras. Menatap langit sore yang mulai menguning dengan hamparan awan indah. "Apa yang kamu pikirkan, itu cuma perasaanmu saja. Kalau soal wajah yang sedikit ada kemiripan, itu wajar. Toh Om Raka memang bagian dari keluarga kita. Apapun itu, pokoknya kita adalah sebuah keluarga. Keluarga Om Davin, Om Raihan, Om Aldi, Om Raka, semuanya keluarga. Dan semoga selamanya tetap menjadi keluarga yang selalu akur seperti sekarang," tutur Ricky. "Apa aku juga akan tetap dianggap keluarga oleh mereka meski bukan anak kandung ayah?" tanya Noval. Ricky tersenyum tipis. "Kamu anak ayah. Gak akan ada satupun orang yang mengatakan kalau kamu bukan anak ayah. Dari dulu, sekarang, sampai nanti, kamu tetap anak ayah." "Oke." Ricky mengacak pelan rambut anak lelaki yang dianggapnya anak sulung tersebut. Tak pernah menganggap jika dia hanyalah anak angkat. Semua mendapatkan jatah yang sama. Baik kasih sayang ataupun perhatian.
Naufal sendiri tahu jika Ricky bukanlah ayah kandungnya. Dia juga tahu masih memiliki ayah kandung yang bernama Rahmat. Namun bagi Naufal, Ricky lebih dari sekedar ayah. Baginya lelaki itu pelindung, penyelamat, dan malaikat yang selalu menjaganya. Terima kasih sudah menjadi ayah terbaik. Naufal sayang sama ayah, sama ibu, sama Naufan, Siva dan Sheila, tutur Naufal sendu. Ayah juga sayang sama kamu. Ibu dan semua saudaramu juga menyayangimu, balas Ricky seraya merarengkul pundak anak laki-laki yang postur tubuhnya sudah tinggi tersebut. Tetap jadi anak baik ya. Naufal mengangguk. Satu-satunya cara berterima kasih dia pada Ricky memang dengan selalu berusaha menjadi anak yang baik maupun kakak yang baik. Kak, aku ada PR. Disuruh bikin prakarya dari sekolah. Bantuin. Siva yang usianya hanya selisih beberapa tahun dari Naufal itu menghampiri. Pipinya menggembung dengan bibir mengerucut. 16. Besok saja, kan libur, jawab Naufal. Besok aku sibuk, banyak acara. Mau jalan-jalan sama Via sama Tante Ayu, timpal Siva membuat Ricky dan Naufal geleng-geleng kepala. Belum juga gadis udah sok sibuk segala, balas Naufal. Ya sudah, ayo, kakak bantuin. Lanjut Naufal seraya bangun dari duduknya. Dia merangkul pundak Siva dan berjalan bersama menuju rumah. Ricky tersenyum menatap kepergian kedua anaknya tersebut. Meski di antara mereka tak ada ikatan D4 rah, Ricky hanya berharap kalau anak-anaknya akan selalu akur dan saling menyayangi sampai kapanpun. Tak terjadi kerenggangan ataupun perpecahan. Mas, Raka sudah datang. Riri yang masih mengenakan celemek muncul dari dalam. Sudah. Ricky menyahut singkat. Syukurlah. Tolong temenin Sheila dulu ya. Dia mau menggambar katanya. Aku masih tanggung di dapur. Naufal lagi bantuin Siva bikin prakarya, pinta Riri. Siap, sayang. Ricky segera beranjak dari duduknya. Berjalan memasuki rumah dan menghampiri Sheila yang mukanya merengut karena tak ada yang menemani. Di tempat berbeda, Naufan baru saja sampai di rumah Raka. Dia langsung diajak masuk ke dalam rumah yang menyatu dengan ruko tersebut. Om Raka tinggal di sini? Tanya Naufan. Iya. Di lantai atas, jawab Raka. Wah, banyak mobil. Bagus-bagus lagi. Om Raka pasti kaya. Mata Naufan berbinar melihat deretan mobil yang ada di sana. Ini memang pekerjaan Om Raka. Yang di luar juga masih ada, masih disewa sama pelanggan, balas Raka. Oh. Naufan hanya manggut-manggut meski tak paham. Mereka pun melanjutkan langkah menaiki tangga lalu sampailah di lantai 2. Assalamualaikum, sapa Raka. Waalaikumsalam, balas Alicia. Hai, anak ganteng sudah datang. Adek Raisya sudah nungguin dari tadi loh. Sudah kangen katanya, lanjut Alicia sambil menghampiri Naufan. Naufan tersenyum lalu mencifem punggung tangan Alicia sopan. Perasaannya masih ada sedikit canggung karena itu adalah kali pertama Naufan datang ke sana. Mulai hari ini, sering-sering nginep di sini ya. Kata Alicia pada Naufan. Naufan mengangguk saja. Lalu mendekati Raisya yang diletakkan di atas sofa. Sedang sibuk mengoceh sambil mengulum tangannya sendiri. 17. Adik bayi lucu sekali ya, Tante. Gemesin, kata Naufan. Iya. Dia pasti senang diajak main sama Naufan. Tuh buktinya langsung senyum-senyum, balas Alicia. Naufan mau makan apa nanti malam? Biar Om Raka pesankan. Tawar Raka. Dia ingin menunjukkan kasih sayang dan perhatiannya pada anak lelakinya itu. Apa ya? Naufan nampak berpikir. Pizza kayaknya enak. Atau burger. Ya sudah. Om Raka pesankan saja dua-duanya ya, balas Raka antusias. Tak lupa ia juga memesan yang lainnya seperti kentang goreng dan chicken wings. Untuk sesaat, Raka merasa kalau keluarganya begitu sempurna.
Istri yang cantik dan salehah, ekonomi yang berkecukupan juga sepasang anak laki-laki dan perempuan yang sehat. Andai bisa terus bersama seperti ini, gumam Raka. Sebagai seorang ayah, wajar saja dia ingin selalu berdekatan dengan sang putra. Hanya saja ada hal lain yang harus dipikirkannya juga. Om Raka, banyak yang bilang kalau aku ini mirip sama Om. Emang iya? Tanya Novan polos. Siapa yang bilang? Raka malah balik bertanya. Banyak. Guru-guru, teman-teman di sekolah, Bang Naufal juga sering bilang gitu, jawab Novan. Sejak kembali ke kota itu, Raka memang pernah menjemput Novan di sekolahnya. Raka tak sadar kalau hal itu akan mendatangkan pertanyaan yang saat ini dihadapinya. Ya gak apa-apa kalau mirip. Om kan masih keluarga ayah Ricky. Jawaban Raka sama seperti yang dikatakan Ricky pada Naufal tadi. Karena dia juga bingung harus mengatakan apa. Sampai kapan kita akan menyimpan ini, Mas? Tanya Alicia malam itu. Kedua anak mereka sudah tertidur. Pulas. Aku juga gak tahu, sayang. Aku bingung bagaimana menceritakannya, jawab Raka sambil mengusap wajahnya kasar. Lama-kelamaan mereka akan semakin besar. Mereka harus tahu kalau sebenarnya mereka itu bersaudara. Mereka memiliki ayah yang sama, D4 rah yang sama, timpal Alicia. Aku tahu. Aku harap suatu saat aku berani mengatakannya, balas Raka. Ketakutan dan kekhawatiran itu jelas masih terasa. Namun status anak-anaknya yang memiliki ikatan persaudaraan sedarah juga tak mungkin ditutupi selamanya. Dari halaman rumah yang sudah ditempati seminggu ini oleh Safina, orang-orang membubarkan diri. Safina memang baru saja mengadakan pengajian syukuran rumah berserta pengajian 4 bulanan yang mengundang tetangga sekitar juga beberapa anak yatim dari panti asuhan. Selain para tetangga, Pak Lukman dan Bu Ratih, keluarga Davin, Raihan dan Ricky juga datang. Begitupun dengan Raka dan Alicia. Mereka menyempatkan diri hadir. 18. Selamat ya, Vin. Dijaga baik-baik kandungannya. Ayu mengusap lembut perut adik iparnya tersebut. Makasih banyak ya, Mbak, balas Safina. Mereka sempat berbincang-bincang dulu sambil menikmati jamuan. Kania yang dulunya kurang suka pada keluarga Aldi, kini berusaha berbaur. Mendekatkan diri. Ternyata selama ini, dia salah menilai keluarga tersebut. Mengira jika keluarga Aldi sombong dan kampungan. Ternyata mereka semua ramah dan sangat asik. Kami pamit dulu ya. Kapan-kapan ajak Kania juga ke rumah. Mumpung belum lahiran. Kalau sudah punya bayi, agak repot kalau mau pergi-pergi, tutur Ayu. Siap, Mbak. Aku juga kangen main sama ponakan, balas Safina. Mbak tunggu. Timpal Ayu. Kan, pamit duluan ya. Aku doakan semoga kamu juga segera isi. Ayu beralih pada Kania yang duduknya bersisian dengan Safina. Tak lupa, mereka semua juga pamit pada Pak Amar dan Bu Rania. Lalu menaiki mobilnya masing-masing yang diparkir di pinggir jalan komplek. Keluargamu seru banget ya, Vin. Iparmu banyak banget. Keponakanmu juga banyak. Ramai banget kalau ngumpul, kata Kania. Sayangnya Rangga tidak memiliki siapa-siapa. Dia hanya sebatang kara, lanjutnya. Keluargaku adalah keluarga Safina juga. Keluarga Safina berarti keluargamu juga. Aldi yang semula sibuk merapikan barang-barang, ikut duduk di dekat Safina. Mencoba berbaur dengan Kania. Sudah lebih dari 8 bulan mereka menjadi ipar. Tapi hubungan mereka tak kunjung mencair. Masih terlihat kecanggungan dan kekakuan setiap kali berjumpa. Aldi merasa segala kecanggungan itu harus segera diakhiri. Hubungan baru harus segera dimulai. Dan hubungan lama harus dilupakan tanpa pernah membukanya lagi. Apalagi sekarang mereka tinggal sebelahan. Benar apa yang dikatakan Mas Aldi, kan? Anggap saja keluargaku juga keluargamu. Mereka gak akan keberatan sama sekali.
Mereka baik, ramah sama siapa aja. Apalagi kamu yang jelas-jelas adalah saudaraku. Safina ikut membenarkan. Kania mengangguk pelan. Diiringi senyum tipis dari B. Birnya. Oh, iya. Aku juga ingin meminta maaf untuk semua yang pernah terjadi. Aku berharap hubungan persaudaraan kita ke depannya semakin membaik. Aku gak ingin masa lalu menjadi penghalang. Aku harap kita bisa hidup rukun dan akur. Gak perlu sungkan juga kalau butuh bantuan atau pertolongan, ungkap Aldi. Kania menghela napas panjang. Aku juga minta maaf untuk semuanya. Untuk sikap-sikap yang terlalu berlebihan. Untuk tingkah yang keterlaluan. Aku sebenarnya malu kalau mengingatnya. Gak apa-apa. Semua masa lalu itu sudah terjadi dan tidak perlu ada yang disesali. Sekarang, giliran kita membangun masa depan yang lebih baik. Tutup semua lembaran lama dan buka lembaran baru dengan penuh kebahagiaan, imbuh Safina. Setuju. Aldi buru-buru menyeru. Aku juga. Balas Kania cepat. 19. Tos dulu kalau gitu. Ajak Aldi. Ia meletakkan tangannya di depan. Disusul Safina yang meletakkan tangannya di atas tangan Aldi. Kania melakukannya hal yang sama. Menyimpan tangannya di atas tangan Safina. Ikut. Rangga yang semula begitu sibuk mendekat. Meletakkan tangannya di atas tangan Kania. Kita semua saudara, tutur Safina antusias. Saling jaga, saling sayang, saling bantu, saling dukung. Aldi menambahkan. Selamanya saudara dan tak akan terpisahkan. Kali ini Kania yang berbicara. Jangan lagi ada permusuhan. Yang ada hanya cinta dan kasih sayang, tutur Rangga. Setuju. Kali ini semuanya kompak menyahut, diakhiri gelak tawarnya. Pak Amar dan Bu Rania hanya memperhatikan sambil saling merangkul satu sama lain. Tersenyum bahagia dan penuh syukur. Pemandangan di hadapannya adalah pemandangan paling membahagiakan sepanjang hidup sebagai orang tua. Akurnya anak-anaknya tanpa permusuhan dan tanpa pertikaian. 20. Bagaimana, Mas? Betah tinggal di sini? Tanya Kania pada Rangga. Apa? Rangga malah balik bertanya. Betah tinggal di sini? Ulang Kania. Bukan itu. Kamu panggil apa tadi? Mas. Balas Rangga. Ia khawatir kupingnya bermasalah dan salah dengar. Mas. Kenapa? Gak suka ya? Jawab Kania malu-malu. Rangga mengulum senyum. Suka kok. Apapun panggilan darimu aku tetap suka. Kemarin sore Mama negur aku. Dia bilang katanya masih manggil nama padahal kita sudah menikah. Mama bilang kurang sopan. Karena suami itu adalah orang pertama yang harus dihormati dan dihargai oleh seorang istri. Makanya aku mutusin buat panggil Mas aja, sama kayak yang lain, beber Kania. Maaf ya, kalau selama ini aku memperlakukan Mas dengan kurang sopan, lanjutnya tak enak hati. Gak apa-apa, sayang. Lagian panggilan doang gak perlu dipermasalahkan. Mau dipanggil Mas, Bang, Akang, sayang juga boleh, timpal Rangga dengan senyum lebarnya. Enggak ah. Mas aja biar sama kayak yang lain, kukuh Kania. Baiklah, sayang. Senyamannya kamu saja, timpal Rangga. Oh iya. Bulan depan aku sudah ngajuin cuti sama bos Raka. Jadi kita bisa pergi bulan madu, lanjutnya memberitahu. Kania mengulum senyum dengan pipi memerah. Oke, timpalnya singkat. Ia segera memindahkan nasi goreng buatannya dari wajan ke atas piring. Bersiap sarapan bersama sang suami. Enak. Semakin hari semakin pintar saja, puji Rangga setelah mengunyah suapan pertama. Tiap hari loh aku belajar masak sama Safina. Gak sia-siakan. Balas Kania. Rangga mengangguk sambil tersenyum. Lalu melanjutkan sarapan dengan begitu lahap. Melihat hal itu, Kania sungguh bahagia. Ia bangga pada dirinya sendiri yang tak putus asa. Mencoba dan terus mencoba.
mengira-ngira setiap bumbu pada porsi masakan. Setelah tinggal bersebelahan dengan Safina, Kania tak lagi merasa kesepian. Dia bisa sering-sering berkunjung ke rumah saudaranya itu. Mengisi hari dengan memasak, membuat kue, puding, atau hanya sekedar berbagi cerita. Jika bosan, mereka akan jalan bersama. Pergi ke mall, kadang ke supermarket, kadang ke salon, tapi lebih sering berkunjung ke rumah kedua orang tuanya. Seperti halnya siang ini, mereka pergi ke supermarket setelah suami masing-masing berangkat bekerja. Berbelanja kebutuhan dan stok bulanan. 21. Kania yang dulunya jarang tahu apa-apa karena telah tersedia semuanya di rumah, kini belajar pada Safina tentang barang-barang penting yang selalu harus ada. Pokoknya kebutuhan sumur, dapur, semuanya harus komplit. Mulai dari alat mandi, untuk nyuci, sampai perbumbuan harus tersedia di rumah, kata Safina sambil mendorong troli yang baru terisi sebagian. Pokoknya kamu ambil saja apa yang aku ambil ya. Kecuali snack dan camilan. Itu harus tergantung seleramu dan suamimu. Kopi sama teh juga jangan lupa, lanjut Safina. Oke. Kania menurut saja. Ikut memasukkan beberapa barang yang diambil Safina dari etalase. Stok mie gak usah banyak-banyak. Gak baik untuk kesehatan. Cukup sesekali kalau kepepet atau lagi pengen banget. Mending sering-sering masak, kalau malas bisa beli saja. Safina menambahkan. Kalau gak masak, cukup jalan ke rumah sebelah sambil bawa piring. Ketuk pintu, terus minta deh, kelakar. Kania. Bisa-bisa. Safina tersenyum lebar. Mereka pun melanjutkan berbelanja padahal troli masing-masing sudah nyaris penuh. Totalnya 2.150.000, tutur kasir setelah menghitung seluruh belanjaan Kania. Lumayan juga ternyata belanja ginian, tutur Kania saat menghampiri Safina. Iya, emang lumayan. Kan stok buat sebulan. Jadi tiap hari tinggal beli sayur doang buat makan sehari-hari. Sama ayam atau daging, timpal Safina. Iya sih bener. Kania manggut-manggut. Baru paham segalanya setelah berumah tangga. Makan dululah. Lapar nih abis ngubek-ngubek supermarket. Safina memegang perutnya yang terasa keroncongan. Ayo. Kania menyahut antusias. Merangkul pundak Safina dan mengajaknya menaiki lift untuk ke area food court. Sedangkan barang belanjaan mereka disimpan di tempat penyimpanan barang. Makan apa? Tanya Kania celingukan. Sushi enak kali ya. Di aku gak cocok. Lidahku terlalu kampungan, balas Safina. Tapi kalau kamu mau sushi pesan aja. Aku itu aja, enak kayaknya. Kania menunjuk kedai empek-empek. Baiklah. Aku pesan dulu, balas Kania. Dia segera berlalu menuju kedai sushi favoritnya. Saat hendak mengantri, tanpa sengaja ia bersinggungan dengan seseorang. Kalau jalan pakai mat. Ucapan orang itu terhenti saat menatap Kania. Kania. Lanjutnya sembari menelisik Kania dari atas sampai bawah. Maaf aku gak sengaja. Permisi, timpal Kania buru-buru sembari terus melangkah. Kania, tunggu. Seru orang yang merupakan teman Kania sejak lama itu. Aku mau minta maaf untuk yang sudah terjadi. Gak apa-apa. Aku maafin. Kania tersenyum singkat. 22. Makasih. Dari dulu kamu memang baik banget, timpal orang tersebut begitu sumringah. Itu artinya kita temenan lagi kan? Aku cuma bilang maafin kamu, tapi kalau untuk temenan lagi, maaf. Aku gak bisa. Permisi. Jawab Kania tegas. Tapi, kan. Maaf aku buru-buru. Gak punya waktu, potong Kania cepat. Ia melangkah dengan tergesa meninggalkan teman Kania yang masih menatapnya. Kania ingat betul perlakuan dan kata-kata menyakitkan dari temannya itu. Di saat dia terpuruk, semuanya menjauh, bahkan menghina. Dan di saat kembali membaik, berusaha mendekat lagi. Seharusnya teman itu tetap setia di segala situasi.
Bukan hanya ada saat bahagia dan pergi ketika dunia tak baik-baik saja, gumam Kania. Dia memilih mengurungkan niatnya untuk makan sushi daripada berlama-lama dengan temannya itu. Ia menghampiri Safina dan memesan makanan yang sama. Kok gak jadi? Tanya Safina. Enggak ah. Samaan aja, jawab Kania. Dia tak perlu menjelaskan alasannya. Beruntung kini dia memiliki Safina. Sosok orang yang selama ini selalu ada untuknya. Bahkan di saat terpuruk sekalipun. Selain saudara, mereka juga sudah seperti sahabat. Bagi Kania, kini waktunya mensyukuri orang-orang baik yang ada di sekelilingnya. Dan menjauhi orang-orang toksik yang hanya mendekat saat ada maunya saja. Hari berlalu, bulan berganti. Safina dan Kania memutuskan untuk liburan di waktu yang sama tapi dengan tempat yang berbeda. Kania dan Rangga bulan madu di Lembang, Bandung, sedangkan Safina dan Aldi melakukan baby moon di Yogyakarta. Usia kehamilan yang hampir menginjak usia 6 bulan dirasanya paling cocok untuk dibawa bepergian. Selain karena mual muntah sudah tak ada lagi, juga ukuran perut yang belum terlalu besar. Mereka begitu menikmati waktu masing-masing dengan pasangan masing-masing. Sesekali mereka melakukan video call untuk berbagai keindahan tempat yang dikunjunginya. Udara Lembang emang cocok banget untuk pengantin baru. Sejuk dan dingin. Jadi pengennya ngamar terus, kata Safina menggoda Kania. Semoga pas pulang nanti langsung isi ya. Nyusul, lanjutnya penuh harap. Amin. Kania menyahut pendek. Panggilan pun berakhir dan mereka kembali menikmati waktu bersama pasangan masing-masing. Safina dulu langsung hamil tak lama setelah bulan madu. Semoga kita juga ya. Soalnya nikah udah mau 2 bulan tapi belum ada tanda-tanda. Kania merangsek ke dalam pelvkan Rangga yang sedang rebahan. Sedikasihnya aja sama Allah. Kalau cepat alhamdulillah. Kalau lambat tetap alhamdulillah. Karena kita 23. Punya waktu lebih banyak untuk pacaran, jawab Rangga. Iya sih. Apalagi sebelumnya kita gak pacaran dulu ya. Makanya sekarang pengennya nempel terus kayak perangko. Gak mau jauh-jauh pokoknya, timpal Kania seraya mengeratkan pelvkannya. Iya. Kita nikmati dulu kebersamaan kita berdua ya. Soalnya nanti kalau sudah ada anak, pasti perhatian kita terbagi. Waktu juga, balas Rangga. Kania mengangguk dengan senyum mengembang. Hari-hari yang dilaluinya setelah menikah benar-benar membuatnya bahagia. Kebahagiaan yang baru dia rasakan seumur hidupnya. Ayo, ajak Kania. Kemana? Ini udah sore loh. Setengah jam lagi juga maghrib, tanya Rangga keheranan. Gak kemana-mana. Di sini aja. Di atas tempat tidur. Ngisi waktu sambil nunggu maghrib datang, timpal Kania dengan tangan yang mulai nakal. Rangga mengulum senyum. Dia langsung mengerti kode dari istrinya itu. Tak lama mereka pergi liburan. Hanya 3 hari saja karena cuti yang diajukan memang sebentar. Tak heran karena Raka sedang menggarap usaha baru dan Rangga masih menjadi orang kepercayaannya. Makin sibuk saja suamiku ini. Kania memeluk Rangga dari belakang saat suaminya itu bersiap untuk berangkat bekerja. Iya. Bos Raka kan lagi bangun bengkel mobil. Sebelum-sebelumnya dia sudah berdiskusi dengan Bang Riki. Alhamdulillah Bang Riki mendukung sepenuhnya. Bahkan dia juga yang terus memberi masukan dan arahan buat Bos Raka, timpal Rangga. Bang Riki baik, iya. Mau berbagi ilmu tentang usahanya. Padahal kan nantinya bisa saja jadi saingan, ujar Kania. Yang namanya rezeki gak akan tertukar. Meski usaha sama, rezeki belum tentu sama, balas Rangga. Iya sih bener. Kania mengangguk setuju. Jika Rangga disibukkan dengan usaha baru milik Raka sebagai bosnya, Aldi juga disibukkan dengan jabatan barunya. Dia kini mulai menduduki jabatan sebagai asisten manajer. Dan bukan tidak mungkin, kedepannya semakin naik menjadi manajer lalu jabatan yang lebih tinggi.
Karena jabatan baru itulah, Aldi kadang pulang malam. Tentu semakin tinggi jabatan, semakin sibuk dan semakin tingginya pula tanggung jawab pekerjaannya. Meski begitu, Safina tak pernah protes. Dia hanya bisa menunggu sambil mengelus perutnya yang semakin lama semakin besar. "Mas, sekarang kehamilanku sudah masuk 9 bulan. Ponselnya harus selalu on ya kalau lagi bekerja," pinta Safina. "Terus kalau bisa, pulangnya jangan terlalu sering telat," lanjutnya. "Siap, sayang. Nanti Mas usahakan ya. Kemarin-kemarin kan Mas baru naik jabatan. Jadi banyak hal yang harus dipelajari dan diadaptasi. Insya Allah lama-kelamaan juga enggak karena mulai terbiasa," jawab Aldi. 24. "Oh, iya. Kata Mama mau ngirim asisten rumah tangga dari yayasan temannya. Kok belum ada?" lanjut Aldi. Selama ini, Safina menolak adanya asisten rumah tangga. Tapi kini sudah waktunya ada yang membantu karena kondisi Safina yang sedang hamil tua. "Besok katanya, timpal Safina. Syukurlah. Biar aku juga tenang ninggalin kamu di rumah kalau lagi bekerja." "Gak lagi sendirian," balas Aldi. "Gak sendirian. Kania juga seringnya di sini. Nemenin aku," sahut Safina. "Alhamdulillah. Aku lega dengarnya." Safina tersenyum tipis. Tidur menyamping karena posisi perut yang sudah membuncit. Membuatnya sulit lagi mencari posisi yang nyaman. "Aku pijitin kakinya ya." Aldi meraih kaki Safina yang sedikit bengkak. Hal yang wajar dialami ibu hamil. Safina menurut saja. Menikmati setiap pijatan lembut yang membuat tubuhnya terasa nyaman dan rileks. Saat hendak tidur, Safina dan Aldi juga tak pernah absen mengajak bayinya berbicara. Menghadirkan tonjolan di perut Safina menandakan sang bayi merespon. Momen-momen seperti itulah yang membuat mereka begitu bahagia sebagai calon orang tua baru. "Hati-hati di rumah ya. Kalau ada apa-apa jangan lupa langsung hubungi," kata Aldi pagi ini. Ia mengecup kening Safina lalu membungkuk untuk mencifem perut istrinya itu. "Baik-baik di rumah sama ibu ya. Ayah kerja dulu," lanjut Aldi pada calon buah hatinya. Safina tersenyum cerah dan terus memperhatikan Aldi yang memasuki mobil. Hingga mobil itu keluar dari halaman. Begitupun Kania. Dia melakukan hal yang sama. Dia melambaikan tangannya pada Rangga yang baru melaju dengan motornya. Setelah tak terlihat lagi, Kania berjalan menuju rumah sebelah. Di mana Safina baru saja hendak memasuki rumah. "Belum ada tanda-tanda, Vin?" tanya Kania. "Semalam sempat ada mules dikit tapi hilang lagi. Kayaknya kontraksi palsu," jawab Safina. Kania hanya mengangguk pelan. Tak begitu mengerti tentang kehamilan dan kelahiran. "Ya sudah kalau gitu. Kalau tiba-tiba perutnya sakit terus Aldi lagi gak di rumah, langsung kasih tahu aku aja ya," balas Kania. "Aman." Safina mengacungkan jempolnya. "Mau sarapan, kan?" "Enggak, udah tadi sambil nemenin Mas Rangga," timpal Kania. "Aku pulang ya. Mau beres-beres rumah dulu." "Oke." Safina lekas memasuki rumah setelah Kania juga kembali ke rumahnya. 25. Di tengah-tengah kondisi perutnya yang sudah membuncit, Safina tak betah berdiam diri. Meski sudah ada asisten rumah tangga yang membantu, Safina tetap mengerjakan apapun yang masih sanggup dikerjakannya. Untuk mengisi waktu luangnya, Safina membereskan lemari khusus baju-baju bayi. Baju-baju mungil nan lucu itu ditata sedemikian rupa agar rapi. Sesekali disifminya hanya untuk mengendus aromanya. "Au!" Safina meringis pelan saat perutnya terasa dicubit pelan. Ia mengira jika itu adalah kontraksi palsu seperti yang sudah-sudah. Nyatakan, rasa sakit itu kembali lagi setelah berselang setengah jam. "Apa ini sudah waktunya melahirkan ya?" gumam Safina. Lekas mengambil ponsel. Menghubungi nomor sang suami tapi tak diangkat. Begitu terus sampai berkali-kali.
Aku hubungi Kania aja, lanjut Safina bergumam. Lekas ia menelepon Kania dan mengatakan apa yang dirasakannya. Hanya berselang beberapa menit, Kania langsung datang. Menghampiri Safina dengan wajah cemas. Mungkin sudah waktunya lahiran, kata Kania. Aku juga gak tahu. Kan belum pernah, balas Safina. Tapi ini mulesnya hilang timbul. Mana nelepon Mas Aldi juga gak diangkat-angkat. Ya sudah. Ke RS aja, ya. Aku antar. Periksa doang. Kita dengar aja dulu apa kata dokternya. Ajak Kania. Safina mengangguk setuju. Setelah mobil Grab yang dipesan Kania datang, keduanya masuk bergantian. Masih sakit? Tanya Kania di perjalanan. Kadang sakit tapi hilang lagi, jawab Safina. Gak apa-apa. Sebentar lagi kita sampai, balas Kania. Setelah hampir setengah jam, mobil itu sampai di parkiran RS. Dibantu Kania, Safina berjalan memasuki RS tersebut. Menemui dokter kandungan langganannya. Ini sudah mau lahiran, Bu. Sudah pembukaan 2, ungkap dokter setelah memeriksa Safina. Mau lahiran, Dok? Ulang Safina memastikan. Dokter mengangguk. Mau tunggu di sini atau mau pulang dulu? Biasanya dari pembukaan 2 ke pembukaan lengkap cukup lama. Bisa sampai seharian bisa juga berjam-jam. Tergantung bagus tidaknya kontraksi. Nunggu di sini aja lah, Vin. Biar tenang. Kalau ada apa-apa juga langsung ada yang tangani. Kania memberi usul. Baiklah. Safina mengangguk setuju. Aku mau telepon Mas Aldi lagi biar buru-buru ke sini. Biar aku telepon Mama sama Papa, balas Kania. Baru saja dia melangkah seraya merogoh tasnya, kepala Kania tiba-tiba terasa berputar. Penglihatannya kunang-kunang lalu merosot di lantai. Astagfirullah. Kania kamu kenapa? Pekik Safina panik. 1. Kania masih terduduk di lantai. Memijat pelipisnya yang tiba-tiba sakit. Beruntung tak sampai pingsan. Hanya pusing yang tak tertahankan. Kamu baik-baik saja? Safina kembali bertanya cemas. Kepalaku tiba-tiba pusing. Gak tahu kenapa. Mungkin terlalu tegang, jawab Kania. Biar aku pergi panggilkan dokter. Safina lekas berdiri, dengan hati-hati. Keluar ruangan lalu memanggil suster yang kebetulan lewat. Sus, tolongin saudara saya, pinta Safina. Suster itu buru-buru masuk lalu membantu Kania berdiri. Bisa jalan sendiri. Kalau tidak saya bawakan berangkar. Bisa kok, Dok. Kania menyahut lesu. Ia berjalan sambil dipapa oleh suster tersebut menuju ruang periksa. Setelah sampai, lekas ditidurkan di atas R4 jang pasien. Safina pun terus mengikuti dan menunggu sambil merasakan sensasi nyeri yang masih muncul sesekali. Saya periksa dulu ya, kata dokter dengan ramah. Kania mengangguk kecil. Membiarkan dokter tersebut memeriksanya sambil bertanya. Apalagi yang dirasakan? Tanya dokter. Gak ada, Dok. Hanya tiba-tiba pusing dan lemas. Aku pikir karena terlalu tegang mau nemenin saudaraku lahiran, jawab Kania apa adanya. Itu memang benar. Anda terlalu tegang. Hal yang wajar dialami oleh ibu hamil muda, ungkap dokter tersebut. Mendengar kata hamil, mata Kania membulat lebar. Apa, Dok? Hamil? Iya, hamil. Apa Anda belum mengetahuinya? Tanya dokter tersebut. Kania menggeleng pelan. Masih tak percaya dengan apa yang didengarnya. Namun saat mengingat kembali tamu bulanan yang biasanya rutin terjadi, Kania baru sadar belum mendapatkannya selama 2 bulan ke belakang. Biar lebih yakin, bisa dilakukan tes spekulang. Atau bisa langsung mendatangi dokter kandungan untuk memastikan usia kehamilan, saran dokter tersebut. Tapi nanti saja, kalau kondisi sudah membaik. Sekarang sepertinya masih lemah. Diistirahatkan saja dulu. Baik, Dok. Makasih banyak,
timpal Kania. Untuk sementara, Kania ditempatkan dulu di ruangan observasi. Sembari menunggu pemeriksaan lanjutan atas kondisinya. Di tangannya terdapat infus yang baru saja dipasang suster. 2. Kalau setelah habis satu labu, pusingnya mereda, nanti dicabut lagi, tutur suster. Iya, Dok. Kania mengangguk saja. Setelah suster keluar, Safina mendekati Kania. Sesekali dia masih meringis karena rasa sakit yang jarak datangnya mulai semakin sering. Selamat ya, kan? Akhirnya kamu juga hamil, tutur Safina. Dia berdiri sambil memegangi pinggulnya yang terasa panas. Makasih, Vin. Maaf ya, malah ngerepotin. Niatnya kesini mau nganter kamu, malah ikutan, kata Kania tak enak hati. Gak apa-apa. Kondisiku juga masih oke, kok. Masih kuat kalau untuk berjalan-jalan. Malah katanya bagus untuk nambah bukaan. Daripada tiduran terus, nanti lama lahirannya, timpal Safina. Kania tersenyum haru. Mama sama papa sudah dihubungi. Aldi juga. Mama sama papa sudah ditelepon. Kayaknya sebentar lagi sampai. Kalau Mas Aldi sudah aku kirim pesan. Ngasih tahu kalau aku sudah di RS. Tapi aku suruh pulang dulu ke rumah untuk ngambil perlengkapan bayi dan ibunya. Rangga juga sudah aku kirim pesan. Biar kesini, kata Safina mengabsen satu persatu. Syukurlah. Kania menghela napas lega. Saat mengetahui Safina hendak melahirkan, Kania memang mendadak tegang, panik dan cemas. Tentu karena itu pengalaman pertamanya menemani orang yang akan lahiran. Untuk pertama kalinya juga ia melihat pemeriksaan pembukaan dengan cara memasukkan jari ke area sensitif. Sungguh mengerikan saat melihat sarung tangan berisi D4 rah dan lendir yang dibuang dokter tadi. Kania baru tahu kalau kondisi tegang seperti itu berpengaruh pada ibu hamil. Pantas saja tadi perutnya terasa sedikit kram dan menegang. Untung saja tidak sampai terjadi sesuatu. Keluar flek atau penempat rahan. Kembalilah ke kamarmu, Vin. Takutnya ada dokter yang mau periksa. Aku gak apa-apa kok, udah baikan. Udah gak terlalu pusing lagi, titah Kania. Iya. Sebentar lagi, jawab Safina. Berbarengan dengan itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Rangga, kata Safina sambil menatap Kania. Angkat saja. Ponselku disilen kayaknya jadi gak kedengaran ada yang menelepon, titah Kania. Safina mengangguk lalu menggeser panggilan. Halo. Kania di ruangan mana, Vin? Ini aku udah di parkiran RS, tanya Rangga dengan suara panik. Saat Kania dilakukan pemeriksaan oleh dokter tadi, Safina memang memotretnya dan mengirimkannya pada Rangga. Hanya saja Safina belum memberitahu tentang kehamilan saudaranya itu. Di ruangan observasi, jawab Safina apa adanya. Oke, aku ke sana sekarang. Panggilan berakhir. Saat melihat pesan dari Safina, Rangga langsung meluncur dari tempat kerjanya. 3. Beruntung dia menggunakan motor hingga bisa sampai dengan cepat. Setelah bertanya pada suster, akhirnya Rangga sampai di depan ruangan yang dituju. Dia masuk dengan cepat dan menghambur mendekati Kania yang terbaring di atas tempat tidur dengan infus di tangannya. Sayang, kamu kenapa? Kamu sakit apa, kata dokter? Tanya Rangga cemas. Kania malah tersenyum. Aku kesini nganterin Safina yang mau lahiran. Perutnya udah sakit katanya. Malah aku ikutan sakit. Oh, Safina udah mau lahiran. Aldi mana? Rangga menatap Safina yang wajahnya mulai memucat menahan sakit. Sudah aku hubungi kok. Mungkin di jalan, jawab Safina. Syukurlah. Rangga mengangguk lega. Sayang, apa yang kamu rasakan? Kata dokter kenapa? Gak apa-apa katanya. Hanya terlalu tegang. Kata dokter hal yang wajar dialami oleh ibu hamil, ungkap Kania. Sebentar. Maksudnya gimana ya?
Safina yang hamil tapi kamu yang tegang. Safina yang mau lahiran tapi kamu yang sakit. Tanya Rangga keheranan. Gak gitu. Kata dokter karena aku sedang hamil jadi jangan terlalu tegang, ralat Kania. Apa? Rangga memekik. Ekspresinya terlihat kaget dan bahagia. Iya, kata dokter aku hamil, timpal Kania meyakinkan. Masya Allah alhamdulillah. Kamu beneran hamil, sayang. Rangga seakan masih belum percaya pada kabar baik tersebut. Iya. Selamat ya, Mas akan jadi ayah setelah perjuangan hampir 6 bulan lamanya, timpal Kania. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak atas nikmatmu ini ya Allah. Terima kasih. Rangga sampai menitikkan air mata saking bahagianya. Ia menggenggam tangan Kania lalu menciuminya. Selamat ya, sayang. Aku janji akan menjagamu dan calon anak kita dengan baik. Aku percaya. Kania tersenyum bahagia. Sepertinya anak kita tidak mengizinkan kita untuk pacaran lebih lama. Dia ingin buru-buru hadir ke dunia, kelakar Kania seraya mengusap perutnya lembut. Gak apa-apa. Setelah punya anak pun kita masih bisa pacaran. Harus tetap menyempatkan waktu berduaan saja, balas Rangga. Kania mengulum senyum malu-malu. Siap-siap direpotkan olehku selama ngidam. Berdoa saja ngidam bayimu ini gak aneh-aneh. Rangga tergelak mendengarnya. Dengan senang hati aku siap direpotkan kapanpun. Siapa yang ngidam? 4. Kania dan Rangga langsung menoleh ke ambang pintu di mana Bu Rania dan Pak Amar baru saja sampai. Ini katanya Safina yang mau lahiran kok jadi Kania yang dirawat. Gimana konsepnya? Pak Amar melanjutkan keheranan. Kania memang kesini untuk nganterin aku lahiran, tapi dia malah hampir pingsan. Ternyata kata dokter, Kania sedang hamil, ungkap Safina. Kania beneran hamil. Ulang Bu Rania. Iya, Ma. Kania mengangguk membenarkan. Masya Allah alhamdulillah. Kita mau punya cucu lagi, Pak. Ya Allah senangnya. Bu Rania langsung tersenyum bahagia. Selamat ya, kan, Rangga. Kalian akan segera jadi orang tua, tutur Pak Amar. Makasih, Pak, sahut Rangga. Ma, temenin Safina kembali ke ruangannya. Kasian dia. Kayaknya kontraksinya makin sering ya. Tutur Kania. Lumayan, timpal Safina. Dahinya sudah berkeringat menahan rasa sakit yang semakin lama semakin bertambah hebat. Sayang, ayo, sekarang fokus pada kelahiranmu dulu. Kania sudah ada yang jagain, tutur Bu Rania. Iya, Ma. Suara Safina mulai lemah. Kan, aku tinggal dulu ya. Iya, kan. Nanti kalau infusannya sudah dilepas, aku kesana lagi, sahut Kania. Tapi kalau bikin kamu tegang lagi, mending jangan. Nanti aja kalau sudah lahir, usul Safina. Lihat nanti. Kania belum memutuskan. Karena jauh di dalam lubuk hatinya, ia ingin sekali menyaksikan saudaranya itu melahirkan keponakan pertama untuknya. Ayo, sayang. Di Papa Bu Rania, Safina keluar dari ruangan Kania. Di belakang mereka ada Pak Amar yang terus mengawasi setiap langkah kaki Safina. Sakit, Ma, desis Safina. Jalannya teramat pelan karena perut yang terasa diremas hebat. Pelan-pelan saja jalannya ya. Mama tahu kamu sakit. Tapi Nama juga yakin kamu akan kuat, timpal Bu Rania. Mau langsung ke kamar apa mau jalan kaki pelan di luar? Tanya Bu Rania. Langsung ke kamar aja, jawab Safina. Baru juga akan masuk ke dalam ruangan, suara Aldi keburu terdengar. Sayang, maaf aku baru ke sini. Aku bawa dulu perlengkapan bayi ke rumah, kata Aldi dengan napas ngos. Ngosan. Setelah melihat panggilan tak terjawab dari Safina dan membaca pesan, Aldi buru-buru meninggalkan kantor. 5. Dan mengendara dengan cepat menuju rumah lalu ke RS. Pikirannya sudah kalut, takut tidak bisa menyaksikan lahiran sang istri. Gak apa-apa, Mas.
Lagian lahirannya juga belum tentu cepat. Tadi aja waktu diperiksa masih pembukaan 2, timpal Safina. Alhamdulillah. Jadi aku bisa nemenin, balas Aldi dengan tangan menenteng tas berisi perlengkapan bayi. Juga ibu. Ayo masuk. Bu Rania melanjutkan langkah menuntun Safina. Kali ini dibantu Aldi juga. Sedangkan tas diambil alih oleh Pak Amar. Aku mau rebahan. Sakitnya makin sering, pinta Safina. Aldi lekas membantu istrinya itu berbaring di tempat tidur. Mengusap-usap lembut perut sang istri yang kian lama kian terasa diremas. Tak berselang lama, dokter masuk lagi untuk melakukan pemeriksaan. Sudah pembukaan 5. Insya Allah prosesnya lebih cepat kalau kontraksinya bagus seperti ini, tutur dokter. Kira-kira berapa lama lagi, dok? Tanya Safina. Baru pembukaan 5 saja dia sudah tak tahan dengan sakitnya. Bahkan tubuhnya sudah bermandi keringat. Bisa 2 atau mungkin 3 jam lagi, jawab dokter sambil tersenyum. Safina mendengus pelan. Ternyata perjuangannya masih panjang. Dia kira apa yang dirasakannya sekarang adalah yang tersakit, ternyata dia salah. Semakin lama, rasa sakit itu semakin lama dan panjang. Bahkan nyaris tanpa jeda. Seiring pembukaan yang bertambah, Safina bahkan sudah tak kuat lagi sekedar bersuara. Hanya rintihan pelan diselingi istighfar yang terus-terusan keluar dari bibirnya. Kuat ya, sayang. Demi anak kita. Demi buah hati kita. Aldi terus saja menggenggam tangan Safina untuk menguatkan. Sedangkan Bu Rania mulai terisak. Sebagai seorang ibu, ia sungguh tak tega melihat putrinya itu kesakitan. Pak Amar yang terlihat lebih tegar, hanya bisa memelfek Bu Rania. Di ruangan berbeda, Kania yang sudah menghabiskan 1 botol labu infusan, akhirnya semakin membaik. Kepalanya tak lagi pusing seperti tadi dengan tenaga yang mulai pulih. Gak perlu rawat inap kan, dok? Tanya Rangga pada dokter yang mengontrol. Tidak. Sekarang juga sudah bisa langsung pulang. Hanya saja, dijaga baik-baik kandungannya. Jangan sampai kelelahan, jangan stres dan perbanyak istirahat, timpal dokter. Baik, dok. Makasih banyak, balas Rangga. Setelah dokter keluar ruangan, suster membuka infusan Kania. Dan Kania sudah boleh pulang. Aku mau temenin Safina dulu, kata Kania. 6. Tapi nanti kamu tegang lagi, sayang, balas Rangga cemas. Gak akan. Aku janji, timpal Kania. Baiklah. Rangga pun akhirnya menggandeng tangan Kania menuju ruangan Safina. Gimana, Ma? Kata dokter. Tanya Kania begitu sampai. Sudah pembukaan 7, kata Bu Rania. Safina sendiri sudah tak ingin berkata apa-apa. Dia terus fokus pada rasa sakit yang tak lagi bisa digambarkan dengan kata-kata. Kini dia paham, kenapa seorang anak dilarang durhaka pada orang tuanya terlebih ibu. Karena sakitnya melahirkan bagaikan bertaruh nyawa. Berselang 1 jam, akhirnya dokter mengatakan kalau pembukaan sudah lengkap. Rangga memutuskan untuk mengajak Kania keluar. Tak mengizinkan istrinya itu menyaksikan langsung proses melahirkan. Khawatir terjadi apa-apa. Pak Amar juga mengajak Bu Rania untuk keluar ruangan karena istrinya itu terus saja menangis. Sedangkan di dalam sana, hanya Aldi yang menemani. Menyaksikan langsung proses sang istri yang sedang berjuang mengeluarkan buah hati mereka sekuat tenaga. 3 kali diberi arahan untuk mengejan dengan benar, akhirnya bayi itu keluar juga. Tangisannya menggema membuat air mata semua anggota keluarga yang mendengarnya ikut pecah saking bahagianya. Selamat. Bayinya perempuan, tutur dokter. Safina yang kelelahan dan kehabisan tenaga hanya bisa menangis haru. Kini dirinya benar-benar menjadi seorang ibu. Begitupun Aldi yang juga menangis. Dia sungguh tak bisa berkata-kata dengan apa yang baru saja disaksikannya. Hanya ucapan syukur dan hamdalah yang terus keluar dari mulutnya.
Alhamdulillah, sayang. Putri kita sudah lahir. Dia cantik sekali seperti ibunya, kata Aldi sambil terus mencifmi kening Safina yang banjir keringat. Makasih ya. Makasih tak terhingga untuk perjuanganmu memberiku gelar seorang ayah. Iya, Mas. Semoga bayi ini menambah kebahagiaan keluarga kita. Melengkapi hidup kita. Dan menjadi pengobat mama sama papa yang pernah terluka karena kehilanganku dulu, timpal Safina pelan. Amin. Aldi menyahut sungguh-sungguh. Air matanya terus saja menggenang memenuhi pelupuknya. 7. Suara lantunan azan terdengar merdu di dalam ruangan. Aldi yang baru pertama kalinya menjadi ayah, mengumandangkan azan tersebut diiringi tetes demi tetes air mata. Air mata bahagia bercampur syukur yang tak terhingga. Apalagi saat menatap bayi mungil yang masih teramat merah. Di akhir azan, Aldi mengecup pelan pipi sang putri yang lahir dengan bobot 3 kg tersebut. Suasana bertambah haru saat bayi perempuan tersebut diberikan pada Safina. Dengan bulir bening yang memenuhi kelopaknya, Safina mendekap hangat buah hati pertamanya itu. Di sisi R4 Jang, Aldi duduk penuh senyuman. Melihat kedua bidadari yang wajib dijaga dan dilindungi sampai akhir hayat. Setelah semua proses ibu dan bayi selesai, keluarga diperbolehkan masuk seiring dokter yang meninggalkan ruangan. Dengan tak sabar, Bu Rania dan Pak Amar langsung melangkah masuk. Diikuti oleh Kania dan Rangga dari belakang. Melihat Safina yang terbaring di R4 Jang sambil mendekap bayinya, tangis Bu Rania kembali pecah. Tangisan kebahagiaan yang tak sanggup ia gambarkan. Sayang, putri mama. Bu Rania menghampiri Safina dan mengusap pucuk kepala putrinya itu. Memastikan putrinya tetap baik-baik saja setelah perjuangan panjang nan berat. Kamu baik-baik saja kan? Lanjut Bu Rania. Safina mengangguk sambil tersenyum. Lebih dari baik-baik saja, Ma. Karena saat mendengar tangisan bayi, semua rasa sakit yang tadinya dirasakan tiba-tiba hilang begitu saja. Digantikan dengan rasa bahagia dan bangga. Kamu benar, sayang. Melihat anak sendiri lahir dengan sehat dan sempurna menjadi kebahagiaan terbesar seorang ibu. Saking bahagianya sampai lupa pada rasa sakit yang baru saja dilalui, timpal Bu Rania. Setelah memastikan putrinya baik-baik saja, barulah Bu Rania fokus pada cucunya. Bayi perempuan yang sedang tidur terlelap begitu tenang. Masya Allah cucu mama. Bu Rania mengusap pelan kain bedong yang membungkus tivibuh sang bayi. Perempuan, Ma, kata Safina. Bu Rania mengangguk dengan air mata yang kembali menggenang. Melihat cucunya itu, ingatannya kembali tertuju pada Safina kecil dulu. Wajahnya begitu mirip hal pinang dibelah dua. Allah mengabulkan keinginan mama. Mengenang masa kecilmu dulu lewat cucu mama ini, kata Bu Rania. Iya, Ma. Puas-puasin main sama cucu. Jadi aku masih bisa punya waktu buat pacaran sama Mas Aldi, kelakar Safina. Siap. Mau dititipin 24 jam juga aman, Mama gak akan keberatan. Mama rela jadi oma-oma yang selalu steady. 8. Rumah demi mengasuh cucu, timpal Bu Rania. Sepertinya papa juga harus segera pensiun. Biar bisa menikmati masa tua bareng cucu-cucu nanti. Anak-anak Safina dan Kania. Pak Amar ikut bersuara. Aku juga siap jadi aunty yang bantu jagain tiap hari, kata Kania. Dia begitu gemas melihat keponakan pertamanya yang begitu lucu. Jangan, kamu lagi hamil. Kasian nanti kecapean, timpal Safina. Kalau cuma jagain doang kan gak capek. Kalau nangis tinggal panggil saja ibunya, balas Kania. Boleh-boleh. Safina tersenyum saja. Mas, sudah kasih tahu keluargamu. Safina berganti menatap Aldi. Astagfirullah. Aku sampai kelupaan. Aldi menepuk keningnya sendiri. Aku telepon dulu mereka, ya. Kasih kabar. Aldi sedikit menjauh dari R4 Jang.
Merogoh ponselnya dan mengabarkan kelahiran anak pertamanya itu pada seluruh keluarga. Tak berselang lama, ponsel Aldi langsung ramai oleh notif pesan yang berdatangan. Semua keluarganya mengucapkan selamat dan doa. Mereka juga menanyakan ruangan tempat Safina dirawat. Nanti aja kalau sudah pulang ke rumah kalau mau besuk. Alhamdulillah lahirannya normal. Jadi kemungkinan besar gak akan lama di-res. Tulis Aldi. Baiklah. Kabari kalau sudah di rumah. Gak sabar pengen ketemu ponakan baru. Balas Ayu. Siap. Aldi menyahut singkat. Lalu kembali lagi ke sisi sang istri. Boleh mama gendong? Tanya Bu Rania meminta izin. Meski itu cucunya, tapi ia tetap butuh izin dari ibunya. Tentu saja. Dia cucu mama, jawab Safina. Bu Rania meraih bayi merah itu dengan sangat hati-hati. Menggendongnya dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Cucu kita, Pak, desisnya pada Pak Amar yang beriri di sampingnya. Iya, Ma. Alhamdulillah ya. Akhirnya kita ganti status. Jadi kakek nenek, balas Pak Amar. Oma opa, Pak. Bu Rania meralat. Baiklah, Oma, balas Pak Amar diakhiri kekahan pelan. Aunty juga pengen gendong dong. Boleh kan, Vin? Kata Kania. Boleh. Kamu tantenya. Yang bakalan bantu aku ngurusin dia nanti. Itu juga kalau kamu ngidamnya gak mabok, timpal Safina. Semoga saja enggak. Aku lagi semangat-semangatnya masak soalnya. Berkreasi menu yang berbeda setiap harinya, balas Kania. 9. Tapi enak kan? Tanya Bu Rania seolah meragukan. Ya enak dong, Ma. Tanya aja sama Mas Rangga, jawab Kania. Beneran enak kok, Ma. Buktinya baru nikah setengah tahunan, perutku sudah sedikit maju. Rangga membenarkan sambil mengusap perutnya yang memang terlihat berbeda. Baguslah. Itu artinya Kania berhasil ngurusin kebutuhan perutmu, timpal Bu Rania. Padahal sebelum nikah jangankan masak, masuk dapur aja jarang banget. Pak Amar menambahkan. Sekarang kan beda, sudah jadi seorang istri. Dan sebentar lagi akan jadi seorang ibu, balas Kania penuh senyuman. Setelah semua yang terjadi dalam hidupnya, ia sama sekali tak menyangka akan mendapatkan kebahagiaan sebanyak itu. Hidupnya mulai bahagia setelah dirinya berubah menjadi lebih baik. Menjelang maghrib, Kania dan Rangga memutuskan untuk pulang. Sedangkan Bu Rania dan Pak Amar akan menemani Aldi berjaga di RS. Apalagi kondisi Safina juga belum pulih pasca lahiran. Ditambah lagi orang tua baru itu belum mahir merawat bayi. Masih harus banyak belajar. Di tengah malam buta, bayi perempuan itu terus saja menangis tiada henti. Bu Rania sudah mengecek popoknya tapi masih kering. Dicoba disefsui Safina pun tetap saja menangis. Sepertinya ASI kamu belum lancar, Vin. Makanya tetap nangis, kata Bu Rania. Mungkin iya, Ma. Jadi harus gimana? Tanya Safina kebingungan. Diselingi sefsu formula saja dulu ya, kasihan, takut bayimu dehidrasi. Sambil nungguin ASImu deras, usul Bu Rania. Safina mengangguk saja. Meski mulanya ia berniat memberi fulasi pada bayinya itu, namun saat keadaan mendesak, ia tak mungkin memaksakannya. Benar saja, setelah diberi sebotol kecil berisi sefsu formula, bayi yang belum diberi nama itu akhirnya tidur kembali. Semua orang yang ikut berjaga pun bisa melanjutkan tidurnya. Terkecuali Aldi. La tetap sering terjaga karena harus mengantar Safina yang sering ke kamar mandi. Entah untuk buang air kecil atau mengganti pembalut yang sudah penuh. Besoknya, setelah dilakukan pemeriksaan pada ibu dan bayinya, keduanya diizinkan pulang. Bayi yang dibungkus bedong berwarna pink itu dipangku Bu Rania menuju mobil. Sedangkan Safina yang jalannya masih ngilu di Papa Aldi dengan hati-hati. Untuk beberapa hari ke depan, Mama nginep di rumah Safina ya, Pak. Bantuin dia untuk ngurusin bayinya.
Nanti kalau kondisi Safina sudah membaik, baru Mama pulang, tutur Bu Rania. Iya, Ma. Masa cucu pertama gak ditemenin? Papa juga pasti sering-sering nginep. Masih kangen dengerin tangisan bayi, timpal Pak Amar. Bu Rania mengangguk sambil tersenyum. Terlihat jelas sekali kalau sepasang kakek nenek itu begitu bahagia menyambut cucu pertama mereka. 10. Safina yang duduk bersebelahan dengan Aldi hanya bisa tersenyum mendengarkan perkataan kedua orang tuanya. Saat sampai di halaman rumah, Safina keheranan melihat suasana yang nampak rampai. Begitu turun, dia langsung disambut keluarga Aldi yang sudah menunggu sejak tadi. Dibantu Kania, mereka semua menyiapkan penyambutan tersebut. Tulisan Welcome Home Sweet Baby langsung terpampang. Ditambah dengan banyaknya balon pink yang tergantung di setiap sudut. Melihat hal itu, senyum Safina kian lebar. Ia sungguh terharu dengan perhatian besar yang diberikan keluarga Aldi padanya. Selamat ya, Vin. Ponakan pertama dari saudara laki-laki satu-satunya akhirnya lahir. Selamat, Vin. Sehat selalu untuk ibu dan bayinya. Berbagai ucapan selamat datang dari seluruh keluarga Aldi. Ayu, Raya, Riri, maupun Bu Rati. Mereka semua ikut bahagia atas bertambahnya anggota keluarga baru di keluarga mereka. Selain ucapan selamat, berbagai kado juga Safina terima. Kado spesial dari ipar-iparnya. Masya Allah, kenapa repot-repot segala? Banyak banget kadonya, tutur Safina dengan haru. Sengaja. Spesial untuk anak pertama dari adik bontot kami, balas Ayu. Sebagai kakak yang perannya nyaris menggantikan ibu, Ayu memang lebih perhatian pada Aldi. Tak heran, saat mengetahui Safina lahiran, dia langsung memborong berbagai macam perlengkapan bayi. Mulai dari stroller yang harganya jutaan, sampai hal-hal kecil seperti kaos kaki lucu dan pernak-pernik bayi perempuan lainnya. Makasih banyak ya, Mbak. Makasih banyak semuanya. Anakku sungguh beruntung memiliki keluarga besar sebaik kalian, tutur Safina. Kita semua beruntung kalian memiliki satu sama lain, balas Ayu. Selain Safina, Bu Rania juga ikut bahagia melihat sang putri yang sangat diterima oleh keluarga sang suami. Tak ada drama menantu atau ipar seperti yang terjadi kebanyakan. Mari masuk semuanya. Ajak Bu Rania. Mari Pak Davin. Pak Amar pun mengajak serta Davin, Raihan dan Ricky yang sedari tadi hanya memperhatikan para istri mereka yang begitu antusias. Karena banyaknya tamu yang datang, sontak rumah pun sangat riuh ramai. Satu persatu dari mereka melihat bayi perempuan yang sedari tadi anteng tidur. Tentu karena sebelum pulang sudah diberi susu dulu hingga kenyang. Cantiknya. Persis seperti ibunya. Iya, cantik sekali. Gemas. Jadi rindu punya bayi lagi. Berbagai komentar terlontar saat melihat bayi tersebut. 11. Namanya siapa, Vin? Sudah ada belum? Tanya Ayu. Safina mengangguk. Namanya Safira, Mbak. Bagus. Cantik seperti parasnya. Alhamdulillah. Safina tersenyum bahagia. Selain keluarga besar Aldi, besoknya Raka dan Alicia pun turut membesuk. Memberikan selamat dan hadiah kecil untuk sang bayi. Sejak hari itu, kehidupan Safina benar-benar berubah. Hari-harinya hanya dihabiskan untuk sang putri tercinta. Meski lelah dan kurang istirahat setiap malam, tapi dia sungguh bahagia menjalaninya. Kania yang hamil mudanya tak terlalu parah, seringkali menggantikan Safina untuk menunggui Safira. Sedangkan Safina sendiri beristirahat sebentar untuk memulihkan tenaganya. Selain Kania, Bu Rania dan Pak Amar juga seringkali menginap di sana. Menemani cucu pertama mereka dan bermain dengannya. Apalagi semakin lama, bayi perempuan itu semakin gemar berceloteh dengan suara menggemaskan. Pak Lukman dan Bu Rati pun sesekali menginap di sana. Hanya saja tak terlalu sering karena merasa sungkan.
Sedangkan Ayu dan saudara Aldi lainnya hanya sering berkunjung di siang hari saja. Semakin bertambahnya usia, bayi perempuan itu semakin terlihat cantik. Kemiripannya dengan sang ibu semakin kentara. Membuat Bu Rania benar-benar merasa mengenang kembali masa-masa kecil Safina dulu. Hampir setiap hari Bu Rania berkunjung ke rumah Safina. Menghabiskan hari-harinya di sana bersama sang cucu. Apalagi saat bayi perempuan itu semakin besar dan mulai aktif merangkak ke sana kemari. Seiring besarnya pertumbuhan Safira, kehamilan Kania pun semakin bertambah besar. Hanya saja setelah dilakukan beberapa kali USG, dokter menyarankan Kania untuk menjalani operasi caesar saat melahirkan. Dengan begitu, tentu hari kelahiran pun bisa ditentukan sendiri. Dan Kania memilih tanggal lahirnya sendiri untuk kelahiran sang bayi. Beruntung dokter mengizinkannya karena di tanggal tersebut, kehamilan Kania memang sudah menginjak awal bulan ke-9. Jadi nanti, aku dan anakku bisa merayakan hari ulang tahun bersamaan, tutur Kania saat ditanya alasannya. Hari yang ditunggu oleh Kania dan Rangga pun tiba. Di mana jadwal operasi Kania akan dilakukan. Meski keduanya sangat antusias menunggu, tapi juga tetap dibarengi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Rasa takut itu tetap ada. Apalagi untuk Rangga yang pernah merasakan sakitnya kehilangan. Jangan cemas. Berdoa saja semua had dilancarkan. Tutur Pak Amar. Rangga mengangguk pelan. Ia pasrah saja saat tangannya terlepas dari tangan Kania saat istrinya itu dibawa ke ruangan operasi. Begitu pintu ditutup, hanya doa yang bisa terus-terusan dipanjatkan oleh Rangga, Pak Amar dan Bu Rania yang menunggui. 12. Apalagi saat tak. Selain mereka, Safina yang berada di rumah Mah pun turut menunggu dengan cemas. Kunjung ada kabar. Dia terus saja mengecek ponselnya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya pintu ruangan terbuka. Seorang dokter yang baru saja membuka sarung tangan dan maskernya keluar. Rangga, Pak Amar dan Bu Rania buru-buru menghampiri. Bagaimana istri saya, dok? Tanya Rangga buru-buru. Alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar. Ibu dan bayinya sehat, timpal dokter tersebut. Selamat ya, bayinya laki-laki. Mendengar hal itu, Rangga langsung sujud syukur. Ia tak bisa membendung kebahagiaannya. Menangis sesenggukan sambil terus-terusan mengatakan hamdalah. Pak Amar dan Bu Rania tak kalah bahagia. Mereka ikut menangis. Bahagia juga terharu. Apalagi saat mengetahui cucu keduanya laki-laki. Sempurna sudah kehidupan mereka sebagai kakek nenek. Sebentar lagi pasien sudah bisa ditemui. Tapi jangan dulu diajak berbicara terlalu banyak. Biarkan istirahat, kata dokter sebelum beranjak pergi. Rangga, masuklah. Titah Pak Amar. Lelaki parubaya itu seolah mengerti kalau Rangga begitu cemas sejak tadi. Rangga mengangguk. Ia melangkah memasuki ruangan sambil mengusap kedua sudut matanya. Namun saat melihat Kania yang masih terbaring lemah di atas R4 jang dengan bayi mungil di sisinya, tangis Rangga justru kian pecah. Dia tak sanggup membendung keharuannya. Menghampiri Kania sambil berlinang air mata dan langsung menghambur memeluk istrinya itu. Alhamdulillah, sayang. Kamu dan anak kita selamat. Aku takut sekali. Di sela-sela tangisnya, Rangga berujar. Kania hanya tersenyum melihat reaksi sang suami. Meski awalnya juga ia sama-sama menangis. Tapi respon suaminya itu jauh melebihi dirinya. Sudah, Mas, jangan nangis. Aku gak apa-apa. Alhamdulillah semuanya lancar, tutur Kania. Lihat bayi kita, dia tampan, seperti ayahnya, lanjut Kania. Rangga yang masih saja menangis, mengalihkan tatapannya pada sang bayi. Senyumnya langsung terukir melihat kelucuan bayi pertamanya itu. Azankan dulu, titah Kania. Semoga dia tumbuh menjadi laki-laki baik seperti ayahnya. Rangga mengangguk kecil.
Ia lalu mengumandangkan azan dengan lirih di dekat telinga sang putra. Membuat suasana di dalam ruangan kian terasa haru. Anak kita akan menjadi saksi bagaimana besarnya kasih sayang ayahnya untuk ibunya. Bahkan selama hamil, ayahnya ini tak pernah sedikitpun mengeluh walaupun ibunya ini begitu manja dan banyak maunya. Karena hal itu pula, aku menjalani kehamilan dengan begitu bahagia dan tanpa drama, lirih Kania. Meski suaminya itu orang sederhana tanpa karir cemerlang dan harta berlimpah, tapi Kania selalu bangga. 13. Padanya. Pada cinta yang tak pernah berubah sedikitpun, pada kesabaran yang tak pernah luntur menghadapi dirinya yang kadang masih kekanak-kanakan. Terima kasih ya, sayang. Terima kasih atas perjuanganmu menghadirkan buah hati kita ke dunia, tutur Rangga sembari duduk di samping Kania. Sebelah tangannya memangku sang bayi dengan hati-hati. Sebelah tangannya lagi mengusap lembut pucuk kepala istrinya itu dan mengecupnya berkali-kali. Aku juga berterima kasih padamu. Sudah hadir dalam kehidupanku. Membawa banyak cinta dan kebahagiaan. Jika bukan denganmu, aku tak yakin hidupku akan sebahagia ini, timpal Kania. Di ambang pintu ruangan, Pak Amar dan Bu Rania mengurungkan dulu niatnya untuk masuk. Keduanya tersenyum melihat kebahagiaan sang putri yang dulunya terasa mustahil untuk dilalui. Tapi ternyata jauh di luar dugaan. Kania benar-benar menemukan kebahagiaan dari pasangan hidup pilihannya. Alhamdulillah ya, Pak. Putri-putri kita sudah mendapatkan pasangan terbaiknya masing-masing. Tugas kita sekarang hanya menemani dan mengingatkan agar mereka tetap berjalan di koridor yang lurus. Agar kehidupan mereka pun lurus-lurus saja tanpa banyak drama dan hambatan, tutur Bu Rania. Iya, Ma. Dan kita tinggal menikmati masa tua dengan tenang. Semoga dilimpahi umur yang panjang juga agar bisa terus membersamai anak cucu kita seperti halnya Pak Damar. Pak Amar menambahkan. Sedangkan Bu Rania langsung mengaminkan.